mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan, mohon berkenan Bapak Muhammad Ismail Bismillahirrahmanirrahim. untuk memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak BWM serta pengajian yang berbahagia rahimakumullah. Wabil khusus Ustadz Qaim yang malam ini akan menyampaikan materi. Puji syukur kita pada Allah SWT yang malam memberikan karunia nikmat pada kita sekalian sehingga kita masih melaksanakan kegiatan pengajian dalam malam ini dan kita mendapat nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka menambah ilmu kita. Insya Allah malam kita akan mendapatkan materi yang cukup penting bagi kita sekalian, yakni tentang konsep dalil agama menurut manhaj tarjih. Barangkali yang terakhir kita masih menunggu ini bagaimana keputusan tarjih untuk ditanfiskan oleh PP tentang jadwal waktu subuh. Saya kira ini masih menunggu tanfis PP. Yang kita tahu bahwa jadwal subuh kita ini kurang terlalu cepat 8 menit ya. Mungkin nanti Mas Qaim bisa menyampaikan sesuatu yang bisa kita pahami bersama. Nama selama ini kita menggunakan jadwal yang tiba-tiba harus berubah. Ternyata selama ini kita tanda petik keliru ya, karena kurang 8 menit. Sehingga kalau kita sholat sunat fajar itu harus terpaksa ada perubahan. Ini saya kira penting buat kita sekalian, bagi warga Persyarikatan khususnya dan juga umat Islam pada umumnya. Jadi saya kira malam kita mendapatkan kajian dari Mas Qaim tentang konsep dalil agama manhaj tarjih. Ini penting buat karena akan menjadi pedoman kita sepanjang kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah dalam keseharian. Terima kasih kepada Mas Qaim yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menyampaikan ini yang sangat penting buat sekalian. Dan terima kasih pada teman-teman sekalian yang selalu setia mengikuti kegiatan Muhammadiyah Wicu sampai malam hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan berikan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah kita dengan baik dan selalu terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira begitu saja. Terima kasih Mas Qaim sekali lagi. Semoga malam ini kita bisa mendapatkan kajian sesuatu yang bermanfaat untuk sekalian sehingga kita mendapat pencerahan malam hari ini tentang kajian-kajian agama yang penting buat kita sekalian. Saya kira begitu saja yang saya sampaikan dan terima kasih pada moderator yang selalu setia mengantarkan pengajian pada malam-malam setiap hari ketika kita melaksanakan Muhammadiyah Wicu. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, nasrullah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang telah memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah yang baru saja bergabung. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi, mohon izin apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya, Bapak dan Ibu jamaah boleh bertanya melalui room chat pada saat penceramah memberikan materi. Maksudnya tanpa harus menunggu sesi diskusi. Namun apabila nanti kami persilakan pada saat sesi diskusi. Nama dari Bapak dan Ibu jamaah untuk memberikan mode mute pada laptop atau handphone yang Bapak dan Ibu gunakan agar kita dapat bersama-sama fokus terhadap sajian dari apa yang disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti pengajian dengan tema konsep dalil agama menurut manhaj tarjih yang akan disampaikan oleh Ustadz Qaim Aula Syahid STHI MAG. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sebelumnya, apa suara saya jelas, J? Jelas Mas, jelas. Jelas. Oke, Terasa maaf ini karena terasa dikit. memang lagi di Bantul ini di baratnya Masjid Agung Bantul, jadi sinyalnya kurang bagus. Saya mohon maaf nanti kalau terputus-putus. Semoga tidak terlalu banyak terputus-putus. Oke. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul dalam pengajian via Zoom dan bersama-sama mencoba untuk membahas atau memahami sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa materi terkait dengan konsep dalil agama dalam pandangan manhaj tarjih, yang itu tentunya menjadi pandangan umum Muhammadiyah, sebab wajah keagamaan Muhammadiyah sangat ditentukan oleh warna dari manhaj tarjih yang dipegangi oleh majelis tarjih. Sehingga bagi kita warga Muhammadiyah ini tentu merupakan pengetahuan yang cukup penting. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan kita semua untuk bisa menjadi manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pengajian kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf pada beberapa hal. Yang pertama, tadi itu saya mencoba untuk segera membuat slide karena memang saya lupa, ternyata jadwal saya 14 Maret. Jadi saya segera ingin membuat slide, namun qadarullah bertepatan dengan halakoh tafsir, surat tafsir At-Tanwir, surat An-Nisa, dan halakohnya sampai menjelang maghrib tadi. Jadi saya betul-betul akhirnya tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk meringkas materi dalam bentuk slide. Tetapi ini saya mencoba untuk share satu materi yang akan menjadi pedoman kita semua pada malam hari ini. Cuma saya kurang paham ini bagaimana nge-share-nya di kolom chat. Saya tampilkan saja jadi share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Nah, sudah terlihat. Oke, Selamat. insya Allah pada malam hari ini sebagaimana tema yang telah tertera, bahwa yang akan kita bahas itu terkait dengan konsep dalil agama menurut manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, manhaj tarjih ini sependek pemahaman saya, sependek pembacaan saya, bahwa ada beberapa tokoh yang mencoba untuk menulis terkait dengan manhaj tarjih, karena manhaj tarjih sebagaimana ia adalah manhaj yang bisa berarti adalah pedoman, dia akan selalu berkembang dan ya betul akan selalu dan senantiasa berkembang, yang mana manhaj tentunya itu adalah pedoman untuk memahami dalil-dalil agama. Nah, ada manhaj tarjih yang bersifat resmi, ada juga yang bersifat tulisan-tulisan tokoh atau pemikiran-pemikiran tokoh. Nah, apa yang saya tampilkan ini adalah salah satu tulisan yang paling komprehensif menurut saya, yang paling lengkap terkait dengan manhaj tarjih, yang ditulis langsung oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang, yaitu beliau Al-Ustadz Profesor Dr. Syamsul Anwar MA. Nah,
tulisan ini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang memiliki, namun perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa tulisan ini pertama kali dipresentasikan dan dijelaskan oleh Prof. Samsul di Munas Tarji ke-30 di Makassar. Dan sampai sekarang tulisan ini menjadi pedoman pokok untuk melahirkan putusan-putusan di Majelis Tarjih. Nah, kalau kita kembali atau berkaca kepada produk Majelis Tarjih, itu setidaknya ada 3 hierarki, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling pertama itu adalah wacana ketarjihan. Tingkatan yang kedua itu adalah fatwa tarjih. Dan yang tingkatan yang ketiga itu adalah putusan tarjih. Jadi dari segi kekuatan, segi legitimasi, yang paling kuat itu adalah putusan tarjih. Seperti putusan fikih air, fikih anak, dan lain sebagainya, itu semua berpedoman kepada proses pembuatannya, berpedoman kepada manhaj tarjih yang dirumuskan oleh Prof. Samsul ini. Nah, yang terakhir di Munas Tarjih terakhir ini, yang harusnya di Universitas Muhammadiyah Gresik, tetapi karena ada COVID-19 akhirnya harus dilakukan dengan semi daring. Di Gresik iya, di Jogja iya. Nah, menghasilkan putusan diantaranya sebagaimana yang disebutkan tadi adalah tapi belum memang ditanfidz, yaitu putusan terkait dengan waktu subuh, ada juga fikih difabel, fikih agraria, kemudian beberapa revisi terkait himpunan putusan tarjih, dan juga risalah akhlak Islamiyah yang masih pada taraf filosofis. Nah, semua itu Bapak Ibu sekalian, semua itu berdasarkan paduan atau pedoman manhaj tarjih yang ditulis oleh Prof. Samsul Anwar. Nah, sehingga kita bisa tahu dari sini saja sebenarnya kita bisa tahu betapa pentingnya manhaj tarjih ini untuk diketahui agar kita bisa memahami jalan pikiran, logika hukum dari fatwa-fatwa, putusan-putusan maupun produk-produk lain yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Nah, sebab di luar sana tidak sedikit suara-suara yang kita dengar itu mempertanyakan, baik ada yang mempertanyakan, ada yang kemudian memuji, bahkan ada yang mengkritik putusan-putusan tarjih. Katanya apalagi yang kritik itu katanya sudah sangat jauh, sudah sangat berani dalam tanda kutip seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa memahami itu? Tentu kita harus mengetahui manhaj tarjih. Maka pada malam hari ini, Nun Sewu, waktunya sampai maksimal sampai berapa, Nji? Jam 9, Mas. 9. Iya. Sampai jam 9. Oh, Nji. Yeah. Oke. Ya, terima kasih. Sebagaimana judul kita, tema kita pada malam hari ini adalah konsep dalil agama menurut manhaj tarjih. Nah, itu tadi sekedar sebagai sebuah pengantar mengenai pentingnya materi ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan setidaknya kalau kita mau pecah dari tema besar itu, kita akan membahas 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dalil itu sendiri, kemudian agama, konsep agama, dan juga manhaj tarjih itu sendiri. Nah, dalil itu kita ke dalil terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Dalil itu sering kita dengar dan kita punya, apalagi orang Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, tentu sangat familiar dengan kata dalil ini, istilah dalil ini. Kalau kita mau menelaah kata dalil itu dengan pandangan atau dari perspektif filsafat hukum Islam atau hukum Islam itu sendiri, maka dalil itu tentu berakar dari bahasa Arab yang kalau kita lihat beberapa kitab fikih itu disebut sighatul
sigatun mubalighatun min ismil fa'il. Min ismil fa'il dalun. Jadi kata-kata dalun itu isim mubalaghahnya itu adalah dalilun. Wa huwa ma dalla yadullu ala syai' dalan. Atau dalam bahasa Arab ma yatawassalu bihi ila ma'rifati syai' kadilalatil lafzi alal makna. Jadi dalil itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada hakikat dari sesuatu itu. Ilustrasinya adalah kalau kita mau tahu pengertian sesuatu, maka kita harus menggunakan dalil. Ya. Jadi dalil itu mengantarkan kita kepada pengetahuan. Itu dalil dari segi bahasa. Makanya dalam pengertian yang lebih sederhana, dalil itu adalah bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk. Nah, agama kita ini tentu, apalagi agama Islam, itu ajaran-ajarannya itu tentu didasarkan oleh petunjuk-petunjuk, dalil-dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu tanpa didasari dalil. Baik itu urusan agama maupun urusan non-agama. Maksudnya baik itu urusan ibadah maupun di luar daripada ibadah. Semua itu harus didasarkan oleh dalil. Hanya saja nanti ada perbedaan warna. Warna dalil yang bersifat ibadah atau dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan sebuah ibadah dan dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan perbuatan, keabsahan hukum di luar dari urusan-urusan ibadah. Nah, jadi semua itu berdasarkan dalil seperti itu. Itu pengertian dalil-dalil. Jadi dalil itu al-mursyid awil kashif. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan atau sesuatu yang menyingkap. Yang mana apabila kita menggunakan dalil ini, kita bisa sampai pada hakikat atas segala sesuatu atau hukum dari sesuatu. Kalau kita konteksnya itu adalah fikih seperti itu. Nah, adapun agama tentu kita berkaca kepada pengertian yang disepakati atau yang telah dituliskan di dalam beberapa referensi-referensi induk, referensi-referensi resmi di Muhammadiyah. Seperti misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di anggaran dasar, referensi misalnya yang pertama adalah di anggaran dasar Muhammadiyah, di situ dijelaskan bahwa di sini dijelaskan agama itu apa atau Islam itu adalah agama atau tunggu dulu. Pak, saya lihat di catatan ya ini. Dalam putusan tarjih dikatakan ad-dinu huwa ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi ad-din awil Islam di dalam putusan tarjih di situ adalah agama adalah ma syara'allahu, segala sesuatu, syara'allahu, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Syara'a itu adalah ketetapan atau petunjuk-petunjuk, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah ala lisani anbiya'i. Berdasarkan atau melalui lisan para nabi-nabinya, minal awamir, dari berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsyadat, dan petunjuk-petunjuk. Dalam rangka apa? Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Li solahil ibad itu, solahun itu untuk memperbaiki urusan
hamba, baik aspek dunianya maupun aspek ukhrawinya. Nah, ini adalah pengertian agama, pengertian Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah melihat bahwa agama Islam ini adalah seperangkat aturan yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi. Yang mana aturan-aturan ini berupa perintah-perintah, kemudian larangan-larangan, dan juga berbagai macam piranti hukum, yaitu irsyadat, petunjuk-petunjuk, yang mana aturan-aturan ini Allah tetapkan kepentingannya adalah untuk kepentingan hamba itu sendiri. Baik kepentingan hamba dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Maka dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, dan tentu saja ini merupakan pandangan jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahwa Islam itu memandang antara dunia dan ukhrawi, akhirat, itu adalah satu kesatuan. Dia tidak terpisahkan. Jadi ada kesatuan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Yang mana Islam mengatur kedua urusan ini. Nah, Islam tidak hanya mengatur urusan akhirat sehingga melepaskan dunia, ataukah hanya bervisi kepada dunia dan tidak bervisi kepada akhirat. Itu tidak seperti itu. Maka kalau ada orang yang mengarahkan Islam ini hanya pada urusan ukhrawi, berarti itu tidak sesuai dengan pandangan Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Jadi setiap amal usaha misalnya itu pasti dijiwai oleh semangat Islam seperti itu. Nah, itu dari pengertian. Jadi ini yang dimaksud adalah kalau disebut dalil agama berarti petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam agama yang dipahami oleh Muhammadiyah itu. Dan kita ketahui bahwa unsur dari Islam ini dalam Muhammadiyah itu dipecah-pecah lagi. Ada akhlak, ada ibadah, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, dan ada muamalah. Yang mana dipecah-pecahnya ini, sependek pengetahuan saya, itu bukan berarti membedakan, tetapi hanya mengkategorikan. Ada kategori akidah, atau ada kategori ibadah, ada kategori akhlak, ada kategori muamalah. Nah, meskipun ada pengkategorian ini, antara satu dan yang lainnya itu tidak boleh terpisahkan. Ibadah harus didasari dengan akidah, akhlak dan muamalah itu cerminan daripada akidah dan ibadah itu sendiri. Adapun manhaj tarjih, ini ketika saya juga pernah sedikit menelaah beberapa referensi karena tesis saya juga membahas terkait dengan majelis tarjih, itu memang mengalami berbagai macam perkembangan. Jadi Prof. Samsul Anwar sendiri di buku ini, di buku yang ditulis, itu menuliskan bahwa kata tarjih itu hakikatnya diusulkan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur awalnya mengusulkan kepada Muhammadiyah yang ketika itu dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim bahwa perlu adanya satu majelis di Muhammadiyah yang mengurusi terkait dengan fatwa-fatwa keagamaan. Nah, beliau ketika itu kemudian mengusulkan nama majelis itu adalah Majelis Tarjih, Tanfidz, dan Taftish. Nah, kemudian itu diterima dengan suara aklamasi dan ditetapkan menjadi majelis tarjih. Singkatnya dalam perkembangannya, majelis tarjih ini pernah beberapa kali merubah namanya, seperti pada masa Prof. Amin Abdullah itu majelis tarjih tajdid dan pengembangan majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, lalu kemudian dikembalikan lagi menjadi majelis tarjih dan tajdid. Nah, perubahan-perubahan ini, sependek pembacaan saya, itu tidak hanya berdampak pada perubahan nama saja, tetapi juga berdampak pada perkembangan manhaj, perkembangan metode cara memahami dalil agama.
Nah, ini makanya misalnya di masa Kiai Haji Azhar Bashir, kita mengenal ada 3 teori: teori bayani, teori qiyasi, teori istislahi. Nah, teori ini atau pendekatan inilah yang dipergunakan majelis tarjih pada masa itu untuk memutuskan hukum. Nah, kemudian pada masa Prof. Amin Abdullah itu ditambah dengan teori bayani, teori burhani, dan teori irfani. Lalu pada masa Prof. Samsul Anwar dikembangkan lagi pendekatannya, masih menggunakan bayani, burhani, irfani, tetapi dengan kerangka pertingkatan norma. Norma pertama itu disebut al-qiyam al-asasiyah, kemudian yang kedua adalah al-usul al-kulliyah, dan yang ketiga adalah al-ahkam al-far'iyah. Tetapi itu nanti saja Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada terkait dengan dalil agama itu sendiri. Oke. Oh iya, nun sewu. Sebelum kita masuk pada dalil agama itu, saya ingin mencoba untuk kita melihat melihat penjelasan lebih lanjut Prof. Samsul Agama terkait dengan pengertian agama tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata Prof. Samsul Anwar di dalam buku itu mengatakan apa yang dituliskan di dalam majelis tarjih, di dalam himpunan putusan tarjih tadi, yang mengartikan agama itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah berupa perintah-perintah, berupa larangan-larangan, berupa petunjuk-petunjuk dalam rangka memperbaiki kehidupan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penjelasan lanjut Prof. Samsul Anwar dikatakan itu adalah pengertian yang bersifat normatif. Tetapi ternyata selain dari sisi normatif, ada juga pengertian agama yang itu sebenarnya diakomodir oleh Muhammadiyah itu sendiri. Karena kita tahu ciri gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan amal, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya di dalam buku Manhaj Tarjih ini, Prof. Samsul Anwar memberikan penjelasan terkait agama dalam pandangan Muhammadiyah dengan penjelasan yang lebih lanjut, yaitu suatu pengalaman imani yang terekspresikan dalam wujud amal solih yang dijiwai oleh Islam, ihsan, dan syariah. Nah, ini menurut saya penjelasan yang sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan kenapa disebut pengalaman imani? Karena itu menunjukkan bahwa orang yang beriman itu dia akan setiap pengamalan imannya itu didasari oleh kesadaran imani. Maksudnya kesadaran imani adalah kesadaran akan keberadaan, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umat Islam ketika berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan dia berdasarkan kesadaran iman, berarti ketika dia berbuat itu, dia tahu bahwa setiap perbuatannya itu berkaitan erat dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini betul-betul wujud seorang muslim yang paripurna, yaitu setiap perbuatannya itu dijiwai dengan kesadaran iman. Nah, pengalaman iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Makanya dikatakan dalam wujud amal soleh. Jadi pengalaman imani yang diekspresikan dalam wujud amal soleh. Sehingga amal soleh dalam hal ini menurut Prof. Samsul Anwar, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya dalam wujud praktek perbuatan saja, tetapi juga pikiran kita dan juga niat dari apa yang terkandung dalam hati kita, dan juga rencana-rencana kita. Itu juga bagian daripada amal soleh. Hal itu pun diakomodir oleh beberapa keterangan hadis yang menunjukkan bahwa di dalam Islam, perbuatan-perbuatan baik, niat-niat baik, itu juga dihitung oleh Allah sebagai sebuah amalan. Sehingga niat baik itu bagian daripada amal soleh. Karena dia adalah bukti
bahwa ketika seorang muslim berarti dia sadar akan keimanannya, dia sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan salih itu oleh Prof. Samsul Anwar dikatakan perlu dilembagakan. Pelembagaannya itu dilakukan dengan Allah menurunkan atau menetapkan satu agama, yaitu agama Islam. Yang mana agama Islam ini terdiri dari aturan-aturan tadi syariah, lalu terdiri juga ihsan, yaitu perbuatan-perbuatan baik itu tadi. Maka pelembagaan amal solih berupa syariat Islam itu agar apa? Agar amal solih itu betul-betul bisa diukur, Bapak Ibu sekalian. Jadi iman kita ini tidak hanya berhenti pada kesadaran saja, tetapi harus diwujudkan dengan amal solih. Tetapi agar amal solih ini terukur, apa sih yang disebut solih menurut Allah? Apa sih menurut yang disebut soleh oleh Nabi Muhammad SAW? Itu adalah aturan-aturan yang terkandung di dalam syariat Islam. Nah, aturan-aturan yang terkandung di dalam syariat Islam itu akhirnya diukur melalui sumber dari ajaran Islam itu. Nah, sumber inilah yang kita kenal dengan dalil agama. Nah, ini jadi logika dari Prof. Samsul Anwar itu seperti itu. Nah, maka kita kemudian memasuki penjelasan inti, yaitu apa sih sumber-sumber agama, dalil agama dalam pandangan manhaj tarjih. Kita tentu sama-sama telah mengetahui bahwa dalam manhaj tarjih diakui dua sumber. Yang pertama sumber pokok, yang kedua sumber tidak pokok. Atau dalam bahasanya Prof. Samsul Anwar, itu sumber tekstual atau sumber paratekstual. Nah, sumber pokok itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah atau sunnah yang diterima. Saya rasa ini pasti telah diketahui semua oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketetapan Muhammadiyah dalam hal ini diwakili oleh Majelis Tarjih yang menyatakan bahwa sumber pokok agama yang diakui oleh Muhammadiyah itu dua, itu ternyata kalau kita lihat di wacana sekitar, itu ternyata berbeda pandangan dengan beberapa saudara kita yang lain. Yang mana saudara-saudara kita yang lain itu sumber pokoknya itu tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang juga menjadikan ijma sebagai sumber pokok, ada juga yang menjadikan kias sebagai sumber pokok. Jadi ada yang sumber pokoknya itu 4. Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, lalu kias. Tetapi di dalam Muhammadiyah itu 2 saja yang diakui, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Kalau kita merujuk kepada pemahaman para ulama, maka memang Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita pungkiri bahwa seluruh ulama itu membagi sumber Islam atau masadirus syariah itu juga menjadi 2. Yang pertama muttafaqun alaih, kemudian yang kedua adalah mukhtalafun fih. Muttafaqun alaih itu adalah sumber yang disepakati semua ulama. Jadi tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat dengan sumber ini. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ada juga sumber yang tidak disepakati. Sumber yang tidak disepakati maksudnya ada ulama yang menjadikan dia sumber pokok, ada juga ulama yang tidak menjadikan dia sebagai sumber pokok. Apa itu? Ya seperti ijma, qiyas, al-maslahah al-mursalah, istihsan dan lain sebagainya. Maka kita juga, jadi Muhammadiyah itu sebenarnya juga berpegang kepada pendapat jumhur ulama bahwa memang sumber yang tidak ada penolakan
atau dalam kata lain dengan bahasa sederhana sumber pokok itu adalah Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Nah, misalnya saja diktum ini atau statement ini bisa kita dapati di beberapa referensi pokok Muhammadiyah, misalnya di anggaran dasar disebutkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula putusan tarjih tahun 2000 bab 2 di Jakarta dikatakan sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Nah ini. Jadi dua ini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Kalau kita melihat sejarahnya Bapak Ibu sekalian, kata Sunnah Makbulah itu ternyata mengalami perkembangan. Dulu itu sependek pembacaan saya dan saya tahu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga banyak yang sudah paham. Sependek pembacaan saya dulu pernyataannya itu bukan sunnah makbulah Bapak Ibu sekalian, tetapi sunnah sahihah. Jadi sunnah sahihah. Tetapi ternyata dalam perkembangannya kata atau istilah sunnah sahihah ini mendatangkan polemik. Saya baca satu jurnal yang ditulis oleh salah satu pimpinan pusat Majelis Tarjih, yaitu Pak Ustadz Mukhlis Rahmanto. Beliau menulis itu ada sejarahnya bahwa ketika itu terjadi polemik terkait dengan takbir ziyadah atau takbir zawaid, takbir tambahan di sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bagi Majelis Tarjih di Jawa Barat, saya kurang pasti itu, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tahu, itu menyatakan bahwa tidak ada takbir zawaid. Karena apa? Tidak ada tambahan 7 dan 5 itu tidak ada katanya. Karena keterangan 7 dan 5 itu ditopang oleh hadis yang mana hadis-hadisnya itu tidak sampai pada derajat sahih. Nah, yang paling kuat pun hanya derajat hasan seperti itu. Sehingga ternyata itu kata sahihah itu difahami sesuai dengan istilah hadis, istilah ulumul hadis. Padahal yang dimaksud dalam putusan tarjih tahun 2000 itu sunnah sebelumnya itu sunnah itu adalah sunnah makbulah yang dapat diterima itu tidak hanya hadis sahih, tetapi juga hadis hasan itu juga dapat diterima. Makanya kemudian dirubah menjadi sunnah makbulah. Lalu bagaimana dengan penggunaan hadis dhaif misalnya ya? Kita tahu kan kalau hadis dhaif itu hadis lemah. Nah, di dalam putusan Majelis Tarjih, hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan dalil agama. Kecuali ada syarat-syaratnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain menguatkan. Nah, itu ada kalau ada hadis yang dhaif, tetapi ada hadis yang sama dengan jalur yang lain, banyak kemudian menguatkan, maka hadis yang dhaif ini naik ke hadis hasan li ghairi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah ada indikasi bahwa hadis itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun dia hadis dhaif, itu tetap punya indikasi bahwa itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Kemudian yang keempat, hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain, apalagi hadis yang lain itu sudah dinyatakan sahih. Dan yang kelima, kelemahannya, kedhaifannya tidak disebabkan oleh tuduhan bukan karena
salah satu perawinya itu dituduh berdusta atau orang yang memang dikenal sebagai pemalsu hadis. Karena kalau kedoifannya akibat adanya perawi yang memalsukan hadis, maka hadisnya itu menjadi maudhu, hadis palsu, dan dia dikategorikan sebagai dhaif jiddan, lemah sekali. Nah, itu tidak dipakai kalau oleh Muhammadiyah. Nah, ini diktum atau kriteria terkait dengan dalil agama dalam persoalan hadis dhaif. Tetapi sependek pengalaman saya mengikuti beberapa sidang fatwa, saya belum pernah menemukan di sidang fatwa itu diterimanya hadis dhaif. Pasti bapak-bapak tarjih itu kalau ada hadis dhaif pasti akan dicari terlebih dahulu hadis sahih. Kalaupun tidak ada hadis sahih, maka dicari dalil-dalil lain yang tidak dhaif meskipun tidak menunjukkan hukumnya secara langsung. Nah, jadi meskipun dia tidak menunjukkan hukum secara tidak langsung, tetapi asalkan dia tidak dhaif, itulah yang dipilih dibanding hadis dhaif. Bahkan kan ada aturan di Muhammadiyah, hadis-hadis yang seperti itu tidak boleh memutah. Nah, makanya dalam persoalan itu betul-betul menggunakan dalil yang kuat. Nah, jadi dalil yang sahih atau minimal dalil yang hasan. Seperti itu. Nah, maka inilah dalil agama Bapak Ibu sekalian dalam pandangan Muhammadiyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini pokoknya, maksudnya sumber pokoknya. Lalu sumber yang lain seperti apa? Nah, ada juga memang sumber yang menemani sumber pokok. Yang itu di dalam Muhammadiyah itu tidak dijadikan sumber, tetapi dijadikan alat untuk berijtihad. Nah, contohnya adalah seperti ijma. Ijma itu Bapak Ibu sekalian, itu dijadikan sandaran tetapi bukan sumber pokok. Ijma ya. Contohnya keputusan wakaf di Muhammadiyah itu selain dalil-dalil yang lain, tetapi juga berdasarkan ijma sahabat. Ada juga istilahnya al-maslahah al-mursalah Bapak Ibu sekalian. Al-maslahah al-mursalah itu adalah suatu perbuatan yang dia tidak ada dalil yang menunjukkannya secara langsung ataupun tidak ada dalil yang menentangnya secara langsung. Tetapi perbuatan itu mendatangkan manfaat. Nah, itu disebut al-maslahah al-mursalah. Contohnya di fatwa Majelis Tarjih itu adalah menikah di pengadilan. Menikah di pengadilan itu kita tidak akan mendapati di fikih klasik ada syarat menikah itu di pengadilan atau diresmikan oleh negara. Nah, jadi tidak ada dalil yang menunjukkannya secara langsung. Tetapi juga tidak ada dalil yang menentangnya, tidak ada dalil yang tidak membolehkannya. Tetapi itu mendatangkan manfaat. Nah, maka itu diwajibkan atau sangat dianjurkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan al-maslahah al-mursalah. Ada juga dalil lain atau cara metode lain yang dikenal dengan istihsan. Istihsan itu adalah menyimpangkan sesuatu dari maksud awal dikarenakan ada kemaslahatan yang lebih besar yang berusaha untuk digapai. Itu sederhananya seperti itu. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang bapak yang mewakafkan 300 genteng kepada pembangunan masjid. Ternyata masjidnya itu selesai dan sudah terpasang gentengnya hanya dengan 250 genteng. Berarti kan ada sisa 50 genteng wakaf seperti itu. Nah, bagaimana genteng ini? Kalau dibiarkan maka kasihan yang mewakafkan. Itu tidak bermanfaat. Maka itu boleh dialihkan kepada dana yang lain
artinya dijual, lalu hasil jualannya itu dikembalikan ke masjid. Itu yang disebut istihsan. Nah, contoh ini saya dengar dari pengajian tarjih yang disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar. Nah, selain itu juga ada yang disebut urf, seperti perceraian di pengadilan. Jadi perceraian tidak cuma kalau di zaman dulu orang menyebut talak dengan niat memang bercerai itu langsung jatuh, tetapi di Indonesia dan sudah diakomodir oleh fatwa Rus di pengadilan, dan itu berdasarkan uruf, namanya uruf ya, uruf yang tidak bertentangan dengan syariat seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, mungkin karena ini sudah 20.37 nggih. Nah, terakhir saya ingin tadi kita sudah bahas sumber agama yang pokok itu tadi ada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian tadi ada sumber-sumber pendamping yang saya sebutkan, di antaranya tadi ada ijma, qiyas, al-maslahah, al-mursalah, istihsan, urf, yang tentu tidak akan bisa kita bahas semua. Terakhir kita coba saya membahas pendekatan. Nah, yang ini penting Bapak Ibu sekalian, karena inilah yang menjadi ciri Muhammadiyah. Nah, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah itu dielaborasi, dipahami oleh majelis tarjih, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang bagi saya pribadi itu sangat berkemajuan sekali, sesuai dengan semboyan Muhammadiyah yang berkemajuan. Seperti lahirnya fikih air untuk merespon krisis global berupa krisis air, lahirnya fikih anak untuk merespon krisis anak yang banyak dieksploitasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya memahami dalil itu? Nah, dengan pendekatan manhaj tarjih. Nah, jadi pendekatannya yang ditulis oleh Prof. Samsul Anwar itu masih mengikuti pendekatan pada putusan sebelumnya, yaitu pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah bayani, yang kedua adalah burhani, yang ketiga adalah irfan. Jadi bayani adalah pendekatan berbasis teks, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap hukum itu harus punya dalil. Dalil Al-Quran dan dalil hadis. Ataupun dalil-dalil lain yang sesuai dengan semangat Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Nah, itu namanya bayani. Ada juga yang kedua adalah burhani. Jadi pendekatan yang dalam proses penetapan hukum itu berdasarkan penemuan keilmuan ilmiah. Dan ini merupakan langkah yang diawali oleh Muhammadiyah itu sendiri. Semenjak dahulu Muhammadiyah melalui gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu memanfaatkan keilmuan-keilmuan untuk membantu memahami dalil dan merespon problematika yang terjadi di umat. Misalnya dengan menggunakan ilmu falak, ya, misalnya juga yang seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak ketika pembukaan, itu adalah menggunakan data-data astronomi untuk melihat, oh ternyata kita ini selama ini ternyata sholat subuhnya terlalu cepat 8 menit. Itu menggunakan data-data astronomi atau keilmuan yang lain seperti itu. Termasuk juga vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya perlihatkan ya. Mungkin akan saya perlihatkan di sini. Ini draft vaksinasi. Ketika itu draft. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Saya perbesar. Nah, ini
Prosesnya panjang Bapak Ibu sekalian sampai jadi seperti ini. Nah, di luar dari Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian, vaksinasi ini sudah menjadi perdebatan yang luar biasa sekali. Ada yang pro vaksinasi, ada yang anti vaksinasi. Dan tidak sedikit yang anti vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Bahkan orang-orang yang anti vaksinasi di luar sana itu selalu juga menggunakan dalil agama. Termasuk teori pengobatan ala Nabi. Mengatakan bahwa vaksinasi itu bukan bagian daripada pengobatan yang diajarkan oleh Nabi. Saya begitu. Nah, kita terlepas dari perdebatan itu, kita cuma mencoba untuk melihat pendekatan tadi. Yang saya sebut pendekatan bayani. Coba manhaj tarjih itu dalam urusan-urusan seperti ini pun harus berdasarkan dalil atau Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya yang pertama ini. Nah, dalil vaksinasi diambil dari surah Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang berarti bahwa nilai hidup sebagai insan muslim yang kuat. Jadi itu bagian daripada prinsip Islam. Lah juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini juga masih di nilai kedua, nilai hidup. Nilai hidup kedua di antara nilai hidup yang penting dalam Islam adalah kesehatan itu sendiri. Jadi dasar dalil vaksinasi selain memang umat Islam itu dituntut untuk kuat, itu juga adalah dituntut untuk sehat berdasarkan hadis ini. Inna sihhata wal faragha ni'matani min ni'amillah maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Sesungguhnya kesehatan dan waktu yang luang adalah nikmat dari Allah yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Ini hadis yang berbentuk atau punya semangat memberikan peringatan. Baru di bawahnya ini Bapak Ibu sekalian menggunakan dalil burhan. Data-data ilmiah, fakta-fakta ilmiah. Faktanya adalah bisa dibaca di sini. Pada sisi lain, saat ini masyarakat kita dan seluruh masyarakat dunia sedang menghadapi COVID dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan data 3M, mencuci tangan, memakai masker. Baru kemudian mengikuti tuntunan yang dikeluarkan sebelumnya dan menggunakan kaedah-kaedah fikhiyah dan dalil-dalil yang lain. Nah, ini dari sini saja kita secara sederhana bisa melihat gambaran bagaimana proses hukum yang keluar dari majelis tarjih ini melalui pendekatan ini. Pendekatan bayani, pendekatan dalil agama, dan juga kemudian pendekatan burhani. Pendekatan berdasarkan data-data ilmiah. Ada juga sebenarnya pendekatan irfani sekalian. Pendekatan kepekaan jiwa kesolehan kita. Apa fatwa yang menggunakan pendekatan irfani? Fatwa yang juga baru keluar ini adalah fatwa hukum sholat Jumat secara online Bapak Ibu sekalian. Di situ sangat kental sekali irfaninya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Muhammadiyah melalui fatwa itu mengatakan bahwa sholat Jumat secara online itu tidak dianjurkan. Ada satu statement di situ yang penting sekali, dikatakan bahwa, dan ini ketika rapat ini yang mengeluarkan statement adalah Prof. Samsul Anwar. Beliau mengatakan bahwa tidak dipungkiri kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan itu memberikan banyak bantuan kepada kehidupan manusia, termasuk juga
memberikan bantuan terhadap pemahaman agama. Tetapi, nah ini irfaninya itu di sini Bapak sekalian. Beliau mengatakan, tetapi bukan berarti setiap teknologi atau perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan itu bisa memekanisasi syariah. Karena ada sisi-sisi syariah yang tidak bisa diatur oleh perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan betul-betul diatur oleh wahyu Allah. Karena andekan semua aturan-aturan agama itu diatur oleh teknologi, maka kelembagaan syariat Islam ini akan rusak, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan saja kalau Jumatan online itu boleh, nanti ada haji online, tawaf online. Nah, itu tentu nanti dampak buruknya itu sangat luar biasa besar sekali. Nah, jadi menggunakan bayani, burhani, dan irfan. Nah, lalu nanti menggunakan teori pertingkatan norma. Tapi saya rasa nanti terlalu panjang kita bahas kalau kita masuk kepada teori pertingkatan norma ini. Oke, mungkin sampai di situ dulu Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa saya sampaikan dan bagikan nanti kita kembangkan di tanya jawab barangkali, dan tentu masih banyak kekurangan yang saya sampaikan karena lagi-lagi juga mungkin karena tidak terlalu terarah, karena tidak ada slide, saya betul-betul minta maaf. Tapi insya Allah nanti untuk yang tulisannya Prof. Samsul Anwar ini akan saya berikan ke panitia untuk bisa nanti dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa dibaca lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator, monggo. Baik, terima kasih kami aturkan pada Ustadz Qoim Aula Syahid yang telah memberikan sajian materi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita, Bapak dan Ibu jamaah. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo kami persilahkan Bapak dan Ibu jamaah untuk bertanya kepada narasumber pada malam hari ini. Dan apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat atau kotak chat yang tersedia pada Zoom ini, seperti itu. Saya sambil memantau yang raise hand, atau Bapak dan Ibu langsung mengaktifkan suara saja, J, apabila ingin bertanya, Bapak dan Ibu. Itu ada Bu Siti Komsatun mau tanya sepertinya. J, monggo Ibu Siti Homsatun. Belum terdengar suaranya. Sambil menunggu, monggo Bapak dan Ibu jamaah yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo Bu Ima, mohon maaf diaktifkan dulu Ibu, suaranya di unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya, walaupun mungkin ini pertanyaan yang sederhana, tapi saya sudah ingin memastikan bagaimana kalau vaksin itu dalam kondisi saum ya, puasa, karena nanti mungkin kedua vaksinasi yang kedua itu jatuh di bulan puasa itu. Apakah membatalkan atau tidak? Nah, itu saja Ustadz. Terima kasih. Monggo Ustadz, langsung dijawab saja Ustadz. Oke, ya. Ini sebenarnya ini masih draft. Terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih atas pertanyaannya Bu Ima Nikmah. Terkait dengan pertanyaan apakah vaksin boleh dilakukan ketika puasa. Nah, ini sebenarnya ini masih draft. Jadi saya tidak bisa membagikan, tetapi nanti akan keluar lagi Ibu panduan terbaru
dari majelis Ramadan yang akan datang selanjutnya ini draft yang sependek pemahaman saya itu sudah sepertinya juga didiskusikan dengan MCCC. Nah, ada poin di sini. Nah, ini di poin yang ketiga dikatakan vaksinasi boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan, menambah energi. Nah, adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan dan minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan dan minum. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, jadi berdasarkan poin yang ketiga ini, di draft tuntunan terbaru yang insya Allah nanti akan segera keluar sebelum Ramadan, itu dinyatakan bahwa boleh vaksin ketika sedang berpuasa. Tetapi tentunya Ibu sekalian, kita harus paham, kita harus memahami edaran ini dari kerangka tadi itu Ibu sekalian. Tentu nanti harus atas persetujuan pihak medis atau tenaga medis. Nah, misalnya nanti kalau tenaga medis memang menentukan bahwa ada dalam keadaan tertentu orang puasa itu tidak bisa divaksin, ya maka kita tetap mengikuti tenaga medis. Itu dari pendekatan burhaninya itu. Iya, iya. Tetapi kalau Al-Baqarah berapa sudah Ustadz tadi? dituliskan oleh Apa dasarnya Al-Baqarah ayat 187 Ibu. Iya, terima kasih. Nah, di situ dikatakan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail ila akhiril ayat. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Nah, jadi di situ maksud dari membatalkan itu kan sesuatu yang mengenyangkan syahwat atau sesuatu yang melewati rongga. Maka kalau vaksin itu tidak. Nah, jadi itu logika hukumnya seperti itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah tinggal diterima edaran ini. Inggih, Bu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Ibu Siti Satun bisa bergabung Ibu. Tadi mau berdiskusi, J. Sempat terputus tadi suaranya. Assalamualaikum. Oh, J. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi yang ingin saya tanyakan, ada kawan dia punya penyakit gejala jantung. Dia kepingin divaksin tapi takut duluan, itu gimana solusinya? Terima kasih. Mohon pencerahannya. Anjir, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, kalau saran saya mungkin nanti Bu Siti Khomsatun bisa membagikan panduan atau edaran terkait anjuran vaksinasi yang sudah dikeluarkan di awal oleh Majelis Tarjih. Ada nanti di situ Bu aturan-aturan medisnya. Saya sendiri itu sudah divaksin Bu. Nah, ketika vaksin itu nanti ada 2 kali screening Bu. Saya ikut vaksin di kemarin, mungkin di bapak-bapak wilayah juga sudah ada yang ikut di kantor Muhammadiyah di Tiro. Nanti ada 2 kali screening. Screening pertama itu ditanya dulu beberapa pertanyaan, misalnya apakah punya riwayat positif COVID gitu. Kalau punya sudah berapa lama lewat. Kalau belum sampai 3 bulan itu berarti belum bisa divaksin Bu. Nah kemudian yang kedua, apakah punya riwayat
berinteraksi dengan orang yang terkena atau positif COVID. Nah, kemudian yang ditanya adalah apakah punya penyakit berat, termasuk salah satu di antaranya adalah penyakit turunan seperti asma dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apakah punya diabetes. Kemudian terakhir, screening terakhir Ibu, itu nanti dicek tekanan darah. Berarti ini sepengalaman saya, berarti dalam persoalan yang punya penyakit jantung atau tidak punya penyakit jantung itu sepertinya tidak menjadi indikatornya, Bu. Tetapi pasti insya Allah ketika divaksinasi ada screening dari tenaga medis. Yang punya tenaga medis ini punya otoritas untuk mengetahui. Jadi insya Allah aman, Bu. Insya Allah. Kita niatnya apa? Diniatkan sehat. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Allahu a'lam bishawab. Itu nanti bisa Bapak-bapak MCCC yang menambahi tentu lebih paham itu dari saya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah bertanya. Waalaikumsalam. Dan kami persilakan mungkin satu lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah sambil menunggu waktu 3 menit lagi sampai ke pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Monggo kami persilakan. Ada di chat itu Mas Irfan. Baik, kalau tidak ada memberikan kesimpulan atau penutup sebelum, oh ya, ini ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari Bengkulu. Izin bertanya Ustadz, apakah untuk vaksin masih ada batasan umur? Monggo Ustadz, ini sepertinya untuk kesehatan ya. Iya ini aduh. Pertanyaannya ini untuk kesehatan. Kalau saya lihat juga Bu Dr. Eko ini juga malam ini tidak bergabung. Jadi monggo yang kalau misalnya Ustadz Qayyim ada informasi mungkin bisa disampaikan terkait dengan usia untuk vaksin. Atau Bapak dan Ibu jamaah yang lain Kalau mungkin dari bidang kesehatan. cerita pengalaman saja. Oh, Pak, monggo Pak. Sewu Ustadz. Saya sendiri juga sudah divaksin tanggal 10 kemarin di kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cikitiro. Padahal usia saya tahun ini sudah 63 tahun. Masya Allah. Saya sudah 63 tahun, artinya sudah termasuk kelompok lansia. Ternyata alhamdulillah, tapi betul apa yang diceritakan oleh Ustadz tadi, maka sebelum divaksin ada screening dulu. Nah, karena saya sudah termasuk lansia, 63 tahun, maka screeningnya tambah, Ustadz. Jadi saya ditanya kalau berjalan kaki sejauh 100 meter apakah terengah-engah apa tidak, gitu. Terus kalau naik tangga, itu misalnya kita mau naik ke lantai 2, apakah bisa apa terengah-engah, misalnya gitu. Nah, alhamdulillah saya kebetulan dianugerahi oleh Allah kesehatan, jalan bahkan ke masjid itu 500 meter itu masih bisa kalau subuh. Saya memang ke masjidnya baru kalau subuh Ustaz, karena kalau subuh itu jamaahnya sedikit dan tua-tua gitu. Jadi insya Allah aman gitu. Kalau sore kan banyak anak muda, anak-anak yang dari mana-mana mampir karena masjid kampung saya itu di pinggir jalan. Kemudian lebih dari saya usianya, kemarin saya juga bersamaan hari saya vaksinasi itu Profesor Nurrahman Hajam. Itu bahkan sudah 70 tahun, 71 tahun. Nah, itu juga divaksin. Artinya untuk menjawab pertanyaan Ibu Khamsatun tadi, insya Allah usia tidak menjadi penghalang, gitu. Tapi yang penting adalah apa namanya screeningnya tadi sehat, gitu. Sekedar tambahan saja, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Purwadi untuk sharing informasinya berdasarkan pengalaman. Untuk yang terakhir, monggo Ustadz untuk memberikan penutup atau kesimpulan pada model ini. Monggo. Terima kasih Mas Irwan. Ini sekedar
penghimbauan aja dan juga untuk meyakinkan kita semua dari apa yang kita bahas pada malam hari ini sebenarnya atau harapannya adalah memberikan keyakinan kita kepada kita semua, Bu, sebagai Bapak dan Ibu sekalian, sebagai warga Muhammadiyah, bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih insya Allah adalah fatwa-fatwa yang melalui proses penetapan hukum yang begitu panjang, melibatkan banyak pihak, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Jadi harus kita yakin itu Bapak Ibu sekalian, karena memang kalau kita melihat, kita mundur ke belakang, awal-awal terjadinya pandemi ini, Muhammadiyah termasuk organisasi yang mengeluarkan himbauan untuk sangat mewaspadai pandemi ini, yang ternyata himbauan-himbauan itu melahirkan pro kontra. Yang bahkan kalau kita tidak yakin, itu akhirnya kita ragu sendiri terhadap fatwa Majelis Tarjih dan juga himbauan pimpinan pusat seperti itu. Nah, maka jangan kita termakan konspirasi yang tidak jelas ilmunya, tetapi kita yakin insya Allah yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih, yang telah dihimbau oleh MCCC itu berdasarkan ilmu, berdasarkan data-data yang tepat. Dan mari kita bermuhammadiyah dengan baik, karena Muhammadiyah ini adalah bahtera kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Mas Irwan. Baik, terima kasih Ustadz Rohim yang telah memberikan kesimpulan. Baik, dan itu jemaah pengajian yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu penutup. Sekali lagi sebelum penutup kami ucapkan terima kasih banyak pada hari ini. Materi yang disampaikan bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, semoga itu jadi amal jariah dan informasi yang sudah kita dapatkan malam hari ini, ilmu yang kita dapatkan malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita juga salurkan kembali gitu ya, sampaikan kembali kepada keluarga, kepada sanak dan juga kerabat kita, agar itu juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.